Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sarana administrasi negara. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Fajar Adi Firmansyah 192200189. Yang kedua ada Faizatin Adelia 192200027. Yang ketiga Debbie Rosa Aprilianita 192200021. Dan yang terakhir ada Nurul Laili 192200127. Sebelum masuk ke materi, ada 4 bab. Yang pertama ada pengertian birokrasi dalam administrasi negara. Yang kedua pengertian hak dan kewajiban PNS. Yang ketiga pengertian keuangan negara. Yang terakhir ada sumber keuangan negara. Pengertian birokrasi dalam administrasi negara akan dijelaskan langsung oleh Fajar Adi Firmansyah. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban PNS akan dijelaskan oleh Faizatin Adelia. Yang ketiga, ada pengertian keuangan negara akan dijelaskan oleh Debbie Rosa. Yang keempat, sumber keuangan negara akan dijelaskan oleh Nurul Laili. Pada pemateri pertama, Fajar Adi Firmansyah, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Adi Firmansyah, NIM 19220189. Di sini saya selaku pemateri pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang birokrasi dalam administrasi negara. Birokrasi berasal dari kata bureaucracy. Birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Meskipun ada anggapan bahwa birokrasi identik dengan inefisiensi, pemborosan, dan kemalasan, faktanya sistem birokrasi diperlukan agar proses operasional berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Agar lebih memahami apa arti birokrasi, maka perlu merujuk pada pendapat para ahli mengenai birokrasi itu sendiri. Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu selanjutnya, birokrasi administrasi negara menurut para ahli. Menurut Fritz Morstein Marx, ilmuwan administrasi dan politik Jerman Amerika, birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis. Dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Lalu menurut Rian Nugroho Dwijowijoto, penulis buku berjudul tentang otonomi daerah, menurut beliau, birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Mungkin cukup sekian atas penjelasan yang dapat saya berikan. Mungkin bisa dilanjut untuk pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban PNS. Hak-hak PNS adalah sesuatu yang diterima oleh PNS dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Terdapat dalam bab 6 Hak dan Kewajiban bagian ke-1 Hak PNS pasal 21. PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas, yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan
Dan yang kelima ada pengembangan kompetisi. Dan kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh PNS berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undang yang berlaku, di mana terdapat dalam PP 53 tahun 2010 terdapat sebanyak 17 poin untuk kewajiban seorang PNS. Yang pertama, mengucapkan sumpah atau janji PNS. Yang kedua, mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Yang ketiga, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintah. Dan yang keempat, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undang. Yang kelima, melaksanakan tugas dinas dengan penuh pengabdian. Yang keenam, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, baik seseorang atau golongan. Yang kedelapan, memegang rahasia jabatan. Dan yang kesembilan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Yang kesepuluh, melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Dan yang ke-11, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Yang ke-12, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Dan yang ke-13, menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Yang ke-14, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dan yang ke-15, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. Yang ke-16, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. Dan yang terakhir yaitu menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sekian dari saya pemateri kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan tentang pengertian keuangan negara. Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Baik, saya selaku pemateri keempat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai sumber keuangan negara. Sumber keuangan negara ada dua, yaitu sumber keuangan negara dari dalam negeri dan sumber keuangan negara dari luar negeri. Sumber keuangan negara dari dalam negeri yang pertama yaitu pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan utama negara yang dipakai sebesar-besarnya untuk seluruh kesejahteraan rakyat. Pajak ini sifatnya memaksa dan tercantum dalam konstitusi di mana semua wajib pajak, baik perorangan atau badan usaha, harus memberikan kontribusi pada negara. 2. Retribusi. Retribusi yaitu pungutan atau tarikan yang dilakukan pemerintah daerah sesuai peraturan daerah tersebut. Pungutan retribusi juga bersifat memaksa dan pihak pembayarnya mendapatkan imbalan langsung dari pemerintah setempat. 3. Keuntungan BUMN atau BUMD. Pemerintah mempunyai unit usaha buat menambah pemasukan negara adalah BUMN dan BUMD. Sebagian dari keuntungan badan usaha tersebut akan diberikan pada pemerintah sebagai pemilik BUMN dan BUMD. 4. Denda dan sita. Pemberian denda dan sita adalah bentuk penegakan hukum agar masyarakat lebih disiplin
dengan memberikan hukuman finansial untuk para pelanggar aturan. Pemberian denda dan sifat aset dilakukan untuk mereka yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 5. Percetakan uang. Pemerintah bisa saja mengalami defisit, dan kalau hal ini terjadi, maka salah satu cara buat menutup defisit tersebut adalah dengan mencetak uang lebih banyak. Tapi jumlah uang yang dicetak harus dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak bisa mengakibatkan inflasi. 6. Pinjaman. Bentuk kegiatan sebuah institusi keuangan untuk memperoleh keuntungan dari pemberian pinjaman uang terhadap anggota dan nasabahnya yang akan dikembalikan dengan bunganya. Pinjaman pemerintah jadi sumber penerimaan uang negara yang dilakukan saat terjadi defisit anggaran. 7. Sumbangan, hadiah, dan hibah. Pemerintah Indonesia bisa mendapat sumbangan, hadiah, ataupun hibah dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Tidak seperti pinjaman yang harus dikembalikan beserta bunga. Sumbangan atau hadiah atau hibah tidak wajib untuk dikembalikan. 8. Penyelenggaraan undian berhadiah. Undian berhadiah ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan membujuk salah satu institusi sebagai pelaksananya. Keuntungan yang diperoleh pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi biaya operasional dan hadiah yang diberikan pada pemenang. Selanjutnya, sumber keuangan negara dari luar negeri. 1. Pinjaman program. Negara Indonesia bisa mendapatkan penerimaan keuangan dari pihak asing dalam bentuk pinjaman program. Pinjaman program yaitu seluruhnya berasal dari pihak luar negeri yang bisa dicairkan dalam bentuk uang dan dipakai untuk keperluan pembangunan. 2. Pinjaman proyek. Indonesia juga bisa memperoleh penerimaan keuangan dalam bentuk pinjaman proyek. Pinjaman proyek yaitu pinjaman yang sebagian besarnya berasal dari reaksi komitmen pinjaman proyek dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.